ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat maghrib, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang mulia ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka untuk kita sama-sama mengkaji, mempelajari dari ilmu agama. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu tersebut bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menambah keimanan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya umat Islam yang senantiasa istiqomah di atas agama. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Taib, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari yang mulia ini kita akan kembali mengkaji tentunya dari ilmu agama. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah menyelesaikan 2 risalah, ya. Yang pertama kita sudah membaca risalah apa? Makna la ilaha illallah. Kemudian dilanjut dengan risalah berikutnya, Qawaid al-arba'ah, ya, kaidah-kaidah yang 4, yang mana kedua risalah ini merupakan risalah yang membahas tentang rukun Islam yang pertama. Ya, 2 risalah yang sudah kita baca itu merupakan ilmu yang berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, yaitu persaksian kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 2 risalah yang sudah kita baca itu merupakan ilmu yang akan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini dan berikutnya kita masih membahas berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, yaitu bahwasanya rukun Islam yang pertama isinya tentang apa? Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja? Tidak. Masih ada satu lagi persaksian yang termasuk dari rukun Islam yang pertama, yaitu kita bersaksi bahwasannya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan apa? Hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini dan kesempatan yang akan mendatang, kita akan membahas sebuah risalah atau kitab yang berjudul Ta'zimus Sunnah. Kita akan membaca risalah atau kitab yang berjudul apa? Ta'zimus Sunnah.
Apa artinya ta'zimus sunnah? Mengagungkan sunnah, ya. Atau di judul aslinya dari risalah ini, ya, adalah ta'zimus sunnah wa mauqifus salaf mimman aradaha awistahza'a bi syai'in minha. Nah, ini madan dawa judul kitabnya, ya, judulnya apa? Ta'zimus sunnah wa mauqifis salaf mimman aradaha awistahza'a bi syai'in minha. Sudah dapat atau belum lembarannya? Belum? Waduh. Baik. Apa artinya ta'zimus sunnah? Artinya tadi apa? Mengagungkan sunnah. Wa mauqifus salaf, dan keadaan atau sikap orang-orang terdahulu, dan sikap orang-orang terdahulu mimman aradoha, terhadap orang-orang yang menentang sunnah, yang menentang sunnah, au istahza'a bi syai'in minha, atau mengolok-olok sebagian dari sunnah. Nah, ini judul lengkapnya, ya, kitab atau risalah yang akan kita baca, pengagungan terhadap sunnah dan sikap orang-orang terdahulu terhadap orang-orang yang apa? Menentang atau mengolok-olok sunnah. Nah, maka dari judul risalah yang akan kita baca ini, pembahasannya kaitannya berkaitan dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kita akan membahas dan mencari tahu ilmu agar syahadat kita, persaksian kita, di mana kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, akan menjadi persaksian yang kita ilmui. Jadi kita tidak hanya bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah, tapi kita betul-betul mengilmui, ya, apa yang diinginkan dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Maka kita akan membahas bagaimana kita mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena diantara, ya, bukti bahwasannya seseorang mempersaksikan dirinya telah bersyahadat adalah dengan cara mengagungkan. Ya. Kalau seseorang sudah, ya, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka harusnya dia mengagungkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang apa, ya, apa pentingnya, ya, seseorang mengaku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, tapi di lain sisi dia tidak mengagungkan ajaran Nabi. Ya, buat apa? Ya, dia bersaksi katanya cinta Nabi, mengakui Nabi, ya, bahkan, ya, bersaksi sebagai umatnya Nabi, tapi tidak mengagungkan ajaran Nabi. Untuk apa? Ya, maka sekarang kita perlu, ya, membahas bagaimana agar kita bisa mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya agar muncul di dalam diri kita pengagungan kepada Nabi yang Allah utus. Dan nanti juga akan dibahas tentang orang-orang yang menentang ajaran Nabi. Bagaimana sikap orang-orang terdahulu
terhadap orang-orang yang apa? Menentang ajaran Nabi, membenci ajaran Nabi. Dan juga akan dijelaskan nanti bagaimana sikap orang-orang terdahulu terhadap orang-orang yang mengolok-olok ajaran Nabi. Maka pembahasan kita adalah berkaitan dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Jelas sampai sini? Taib. Jadi ya belajar ya seperti itu. Belajar ya harus dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Yang paling penting adalah rukun Islam yang pertama, yaitu apa? Ya syahadat la ilaha illallah. Itu yang kita pelajari dulu. Setelah itu baru kita pelajari syahadat berikutnya, yaitu syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi belajar kita ya tertata ya, pelajaran kita bisa apa? Tertata ya. Orang sikim bahas apa? La ilaha illallah, terus nanti bahas tentang apa? Ya misal ya, bahas tentang apa? Puasa ya kadowen ya. Syahadat la ilaha illallah ya, terus urutannya syahadat Muhammad Rasulullah. Nah ini diantara ya cara agar ilmu kita lebih lebih mantap, keimanan kita lebih kuat, yaitu diantaranya dengan cara belajar yang ya tadarruj itu ya belajarnya bertahap, dari yang paling penting kemudian penting berikutnya. Taib. Sekarang kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani hafizahullahu ta'ala. Penulisnya siapa? Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani hafizahullahu ta'ala. Nah ini bukan Ibnul Qayyim ya. Kalau Imam Ibnul Qayyim yang hidup di abad berapa? Abad ke-6 ya kalau nggak salah ya. Kalau ini ulama di zaman kita, hafizahullah, beliau ya masih hidup sampai sekarang ya. Asy-Syaikh siapa? Abdul Qayyum As-Suhaibani hafizahullahu ta'ala. Taib. Di dalam kitab ini beliau tentunya membawakan muqaddimah terlebih dahulu. Ya, beliau membawakan apa? Muqaddimah terlebih dahulu. Apa muqaddimah yang beliau ingin jelaskan? Di dalam muqaddimah yang ingin beliau jelaskan, ya tentunya berkaitan dengan pentingnya seseorang mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka di dalam muqaddimahnya beliau akan jelaskan keagungan sunnah Nabi. Kemudian nanti beliau akan sebutkan bagaimana para sahabat mengagungkan sunnah Nabi. Kemudian nanti juga akan dijelaskan tentang apa itu sunnah. Apa itu sunnah. Taib. Berkata Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani hafizahullahu ta'ala, kata beliau, Al-Muqaddimah. Muqaddimah. Apa artinya muqaddimah? Pendahuluan. Muqaddimah artinya pendahuluan. Kata beliau, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu, atau hadi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini muqaddimah biasa kita dengar ya. Iya. Ini muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh ini merupakan ya khutbatul hajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka khutbahnya dengan membaca hal ini, ya, mengucapkan hal ini. Jadi biasa ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal pertemuan beliau sebagai pembukaan pembukaan khutbah beliau. Karena itu ya sering dibawakan oleh ya para ustadz, karena memang ya mereka ingin mengikuti muqaddimah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya seniki artinya apa ya? Kayong sering krungu ya. Bahkan mungkin sebagian dari kita yang sudah hafal. Kurgari pertanyaannya apa artinya? Apa arti dari khutbatul hajah yang biasa dibawakan oleh Nabi? Dan ini merupakan muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Qayyum. Apa artinya? Nah, ini perlu kita pelajari karena maknanya luar biasa. Isi dari pendahuluan dari Syekh yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali mumpung ngurung anak kitab ya. Kayak kan harus biasa krungu ya. Tinggal ditulis artinya dan isinya. Kata Syekh, innal hamdalillah. Apa artinya? Sesungguhnya segala puji hanya untuk Allah. Sesungguhnya segala pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu. Apa artinya? Kami memujinya. Wa nasta'inuhu. Dan kami nasta'in. Iya, dan kami mohon pertolongan kepadanya. Dan kami mohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu. Apa artinya? Dan kami memohon ampun kepadanya. Jadi diulangi coba. Sesungguhnya segala puji hanya untuk Allah, terus kami memujinya dan kami mohon pertolongan kepadanya, dan
kami memohon ampun kepadanya. Ini makna innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Terus wa na'udzu billah, atau di sini Syekh sebutkan wa na'udzu bihi. Apa artinya? Wa na'udzu apa artinya? Iya, dan kami memohon perlindungan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min apa? Dari syururi anfusina, kami mohon perlindungan kepada Allah dari syururi anfusina. Iya, kejelekan diri-diri kami. Kami memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri-diri kami. Wa min sayyiati a'malina. Apa artinya? Dan dari kejelekan amalan-amalan kita, amalan-amalan kami. Ya. Jadi kami mohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri kami dan dari kejelekan amalan kami. Ya. Terus man yahdihillahu fala mudhillalah. Apa artinya? Man, barang siapa yahdihillah, diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, apa artinya? Maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Terus waman yudlil fala hadiyalah. Apa artinya? Iya, kebalikannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Terus asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa artinya? Dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdah, apa artinya? Semata. Wahdah artinya apa? Semata. La syarikalah, apa artinya? Tidak ada sekutu baginya. Terus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa artinya? Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ini penggalan yang pertama atau paragraf yang pertama. Isinya tentang apa ini semuanya? Isinya nggak cuma pujian, tapi maksudnya isinya adalah ikrar. Isinya apa? Ikrar. Apa artinya ikrar? Ikrar. Apa artinya ikrar? Hah? Sumpah. Ya, apa? Penetapan. Ya, pengakuan. Ya, penetapan atau pengakuan. Penetapan tentang apa? Pengakuan tentang apa? Yaitu tadi semua.
Ya, pujian hanya untuk Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah, minta ampun hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah. Nah, itu ikrar. Ya, pengakuan kita. Terus ya, kita meyakini siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Terus kita juga bersaksi, nah, ini ikrar juga, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya adalah ikrar, semuanya adalah pengakuan kita. Ya, semuanya adalah pengakuan kita. Jelas sampai sini? Nah, ini kita nggak bahas satu persatu kata per kata ya. Ini sekadar sekadar kita tahu isi dari muqaddimah yang biasa dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Apa artinya? Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih. Apa artinya? Dengan sebenar-benar takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna. Apa artinya? Dan jangan kalian sekali-kali mati illa kecuali wa antum muslimun, kalian dalam keadaan muslim. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Quran surat Ali Imran ayat yang ke-102. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nas, apa artinya? Wahai manusia. Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau sekarang lebih umum lagi, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ittaqu rabbakum. Apa artinya? Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah mencipta kalian, min nafsi wahidah. Apa artinya? Dari diri yang satu. Bahwasanya Allah menciptakan kita semua itu dari diri yang satu, yaitu siapa? Adam alaihissalam. Bahwasanya kita semuanya diciptakan dari siapa? Adam alaihissalam. Ya. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan darinya, yaitu dari Adam, zawjaha, apanya? Pasangannya. Siapa pasangannya Adam? Hawa. Wa batha minhuma, apa artinya? Dan Allah memperkembangbiakkan dari keduanya rijalan katsira wa nisaa. Rijalan, rijal, apa artinya? Laki-laki. Katsiran, yang banyak. Wa nisaa, begitu pula dengan perempuan. Ya. Terus wattaqullah, apa artinya?
dan bertakwalah kalian kepada Allah alladzi tasaaluna bihi. Apa artinya? Yang kalian minta kepadanya, yang kalian mintai. Ya, bertakwalah kepada Allah yang kalian mintai, karena Allah adalah tempat meminta. Allahus somad. Ya. Wal arham, apa artinya? Dan sambunglah rahim-rahim. Ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian maha raqib. Apa artinya raqib? Maha mengawasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian maha mengawasi. Quran surat An-Nisa ayat 1. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Apa artinya? Dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan beruntung dengan keberuntungan yang besar. Dia akan menang dengan kemenangan yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 71. Ini paragraf yang kedua dari muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh yang biasa dibaca oleh Nabi SAW. Intinya tentang apa? Intinya tentang apa? Iya, perintah untuk bertakwa. Perintah untuk bertakwa. Lihat semua ayat yang dibawakan di sini. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhan nasut taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. 3 ayat ini merupakan perintah untuk bertakwa. Berarti Syekh di sini mengikuti Nabi SAW di muqaddimah, ingin memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa. Apa artinya takwa? Takwa itu apa? Menjalankan perintah, terus menjauhi larangan. Perintah dan larangan siapa? Allah dan Rasul. Ya, takwa adalah seseorang menjalankan perintah Allah dan Rasul serta menjauhi larangan Allah dan Rasul. Itulah apa? Takwa. Nah, inilah yang senantiasa diingatkan di setiap muqaddimah. Iya, kita senantiasa diingatkan untuk selalu mari bertakwa, mari bertakwa. Khususnya di khutbah Jumat. Ya kan? Ya, di khutbah Jumat ada anjuran untuk mengajak kepada kaum muslimin untuk senantiasa apa? Bertakwa. Ini di muqaddimahnya sudah ada ajakan untuk apa? Bertakwa. Maka di sini ada apa? Ya, ada petunjuk pentingnya takwa. Bahwasanya kita harus senantiasa menjaga ketakwaan, terus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Ini paragraf yang kedua. Paragraf terakhir di muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh sebagaimana muqaddimah Nabi, kata beliau,
Inna asdaqal hadithi kitabullah. Apa artinya? Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah apa? Kitabullah, yaitu apa? Al-Quran. Sebenar-benar ucapan, sebaik-baik ucapan, sejujur-jujurnya ucapan adalah apa? Kitabullah, Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan apa? Kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Gak ada ucapan yang lebih agung daripada ucapan Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan Allah. Tidak ada ucapan yang lebih benar daripada ucapan Allah. Maka di sini disebutkan inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal hadyi, apa artinya? Dan sebaik-baik petunjuk adalah hadyu Muhammad ibn Abdullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau sebutkan nasab Nabi, disebutkan nama bapaknya Nabi, yaitu siapa? Abdullah. Bapaknya Nabi adalah Abdullah. Terus ya, wa syarrul umur muhdatsatuha. Apa artinya? Sejelek-jelek perkara adalah apa? Muhdatsatuha, yang diada-adakan. Sejelek perkara adalah perkara yang apa? Diada-adakan. Maksudnya apa? Yaitu perkara yang tidak ada di zaman Nabi, tidak termasuk dari agama, tapi dia apa? Diada-adakan, dimasukkan ke dalam agama. Nah, ini sejelek-jelek perkara. Ya, karena itu kata Nabi SAW, ya, Nabi SAW bersabda apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami sesuatu yang tidak ada di dalam perkara kami, fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak. Dan ini merupakan perkara yang paling jelek, ya, perkara yang diada-adakan di dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Terus dilanjutkan wa kullu muhdatsatin, dan semua yang diada-adakan di dalam agama adalah apa? Bid'ah. Apa artinya bid'ah? Perkara yang baru. Ya, semua yang diada-adakan di dalam agama itu berarti perkara apa? Baru. Oh, jelas nggak ada di zaman Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah dianggap sebagai agama, kemudian di masa sekarang dianggap sebagai agama. Berarti ini perkara apa? Baru. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan disebutkan bahwasanya semua hal yang baru di dalam agama ini merupakan dhalalah. Apa artinya dhalalah? Kesesatan. Perkara baru di dalam agama ini bukan jalan yang benar. Ini jalan apa? Kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan yang namanya setiap kesesatan itu pasti akhirnya adalah neraka. Ini paragraf ketiga dari muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh sebagaimana yang biasa dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paragraf yang ketiga isinya tentang apa? Paragraf ketiga ini isinya tentang apa? Intinya tentang apa? Iya, banyak. Iya. Di antaranya, iya, paragraf yang ketiga intinya adalah keharusan seseorang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah.
Paragraf yang ketiga intinya adalah anjuran kepada kita, perintah kepada kita untuk mengambil, untuk berpedoman, untuk mengikuti apa yang berasal dari Al-Quran dan apa yang berasal dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah inti dari paragraf yang ketiga. Maka dari sini jelas sudah bagaimana muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, sebagaimana muqaddimah ini yang biasa dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini setelah kita tahu isinya, bagaimana muqaddimahnya? Dahsyat apa lu biasa baik ya jebule isine? Isine jebule angger bahasa sikis lagi ngetren anu daging kabeh. Ya. Ini muqaddimah kita tembe muqaddimah ya. Ini baru muqaddimah yang biasa diucapkan oleh Nabi, durung isine. Nah, muqaddimahnya saja sudah dari awal sampai akhir semuanya ilmu. Dari awal sampai akhir semuanya kemuliaan. Dari awal sampai akhir semuanya keimanan. Ini kalau kita bedah satu persatu, kata per kata, wah ini luar biasa. Ilmu tersendiri. Iya, Arab dewaca ya jelas sebulan dewek ya orang rampung ya. Iya, kalau kita mau bahas kata per katanya. Ya, maka lihat bagaimana mulianya muqaddimah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing dadi masalah kene nganggo bahasa Arab. Nah, dhewek kan wong Indonesia dadi ora paham nggih. Bulan balen dibacakan muqaddimah seperti ini ya kurang ganggu tok iki. Oh iya sing kae. Oh iya kayak muqaddimah sing biasa diwaca kae. Ya. Krungu maning, oke ustadz pada kayak ustadz siwingi kayak muqaddimah. Ya, padahal isinya luar biasa. Ya, ikrar, ya, perintah takwa, ya, keharusan berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh sebagaimana yang biasa dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu kata Syekh wa ba'du, adapun setelahnya. Nah ini sekarang beliau masuk menjelaskan apa isi dari risalah yang ingin beliau jelaskan di sini. Kata beliau, fa innallaha arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ilan nas liyubayyina lahum ma nuzzila ilaihim wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim wa aujaba alaihim ta'atahu wa mahabbatahu wa ta'zirahu wa tawqirahu. Disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fa innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala arsala rasulahu. Apa artinya? Mengutus rasulnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya untuk apa? Kata Syekh, satu, liyubayyina lahum ma nuzzila ilaihim. Rasul diutus oleh Allah adalah untuk menjelaskan. Liyubayyina, untuk apa? Menjelaskan. Lahum, kepada mereka. Mereka di sini siapa? Manusia. Rasul ya, Muhammad diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka.
Yang diturunkan kepada mereka apa? Al-Quran. Al-Quran saja? Ya semua. Seluruh syariat. Ya. Kenapa Nabi diutus oleh Allah? Karena untuk menjelaskan kepada manusia semua syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua agama yang diperintah oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, ya. Yang baik untuk manusia, yang jelek untuk manusia dijelaskan semuanya. Nah, ini tugas siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengutus Rasul untuk apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Apa artinya? Mengeluarkan mereka di sini siapa? Manusia. Mengeluarkan manusia minadh-dhulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Rasul itu tugasnya mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. 2. 3, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Ini tugas Nabi, ya, menjelaskan, menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus. Oleh karena itu kata Syekh hafizahullahu ta'ala, wa aujaba alaihim, maka wajib bagi mereka di sini siapa? Manusia. Kita, wajib bagi kita semuanya, wajib bagi seluruh manusia, ta'atahu, apa? Mentaatinya, wajib. Wa mahabbatahu, dan mencintainya. Wa ta'zirahu, dan memuliakannya. Wa tauqirahu, dan menolongnya. Ini kewajiban bagi kita, taat kepada Rasul tersebut, cinta kepada Rasul tersebut, memuliakan Rasul tersebut, dan menolong, membantu, menjaga Rasul tersebut. Kenapa? Karena besarnya, karena agungnya, karena mulianya jasa Rasul kepada seluruh manusia. Lihat tadi tujuan diutusnya para Rasul, termasuk Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Dalilnya apa? Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Quran surat An-Nisa ayat 59. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku yang paling dia cintai melebihi walidihi, orang tuanya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Lihat bagaimana dalil-dalil menyebutkan keharusan kita dan kewajiban kita untuk taat kepada Rasul, cinta kepada Rasul, memuliakan dan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini jelas bagi kita, sedikit muqaddimah ini menjelaskan bagaimana keharusan kita mengagungkan sunnah Nabi sallallahu
alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, ini sedikit muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Selesai, insyaallah Ta'ala kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Insyaallah jelas nggih? Jelas? Iya. Pun paham seniki muqaddimah sing biasa dibaca ya. Nah, maka ini perlu kita ilmui, perlu kita cermati sehingga kita bisa terus menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya setiap kali kita mendengar muqaddimah yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.